Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di kimia umum terkait konsep mol dan stoichiometri. Nah, ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan massa atom. Nah, di pertemuan sebelumnya kita akan membahas mengenai struktur atom yang klasik ya. Jadi di struktur atom yang klasik kita sudah mengenal adanya subpartikel yang disebut sebagai neutron, kemudian proton, kemudian elektron. Nah, setiap subpartikel tersebut memiliki massa. Walaupun jika dibandingkan dengan uh, yang bisa kita lihat saat ini gitu ya. Jadi dalam arti secara makro ya tidak bisa dibandingkan karena sangat-sangat kecil gitu. Nah, karena kimia sendiri membahas mengenai 3 aspek gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai aspek makro ya. Kemudian ada yang disebut sebagai aspek mikro, lalu ada yang disebut sebagai simbol gitu. Nah, ketiganya ini dia saling berkaitan gitu ya satu sama lain gitu. Nah, jadi kalau mikro ya kita membahas mengenai partikel-partikel yang sangat kecil-kecil gitu. Bahkan molekul senyawa juga masih sangat kecil gitu. Nah, sehingga mikro ini dia mempengaruhi apa yang nampak, yaitu nampak oleh kita manusia yang disebut sebagai makro. Nah, namun dalam kimia kan kayak ada nama-namanya gitu ya. Itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian kalau diejak saja gitu ya, kayak misalkan kalium iodida, kalium permanganat, kita kan tidak mungkin untuk menuliskan satu persatu, sehingga diperlukan simbol. Simbol itu berarti ya nama-nama unsurnya, nama-nama senyawanya gitu ya. Jadi bisa KMNO4 gitu, dan itu pasti akan berbeda. Jadi yang dibahas di kimia adalah makro, mikro, dan simbol. Oke, kembali ke massa atom yang tadi. Nah, jadi atom ini ya memang tidak bisa diindra oleh manusia gitu ya. Jadi ketika kita melihat debu pun gitu, debu yang berterbangan yang tidak bisa kita lihat oleh mata bahkan itu ukurannya masih 10 pangkat 16, sedangkan kalau atom kan sudah lebih kecil dari itu gitu. Nah, sehingga ya ilmuwan secara internasional membuat suatu standar. Nah, standar ini yang disebut sebagai massa atom. Nah, massa atom yang disebut sebagai massa atom dalam satuan massa atom, ya, jadi SMA. Atau bahasa Inggrisnya adalah atomic mass unit. Nah, 1 SMA ini adalah sejumlah massa yang massanya sama dengan 1/12 massa atom C12. Jadi 12 ini adalah dari apa? Ini adalah massa atom dari karbon gitu ya, yang isotop 12 gitu. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa harus karbon 12 yang dijadikan standar gitu? Karena kan karena saking banyaknya ya unsur-unsur yang ada di dunia ini juga tidak bisa mengukur satu persatu gitu. Dalam arti kita harus menentukan standar gitu. Mana yang mau dijadikan standar sehingga oh masanya dia itu sekian, masanya si ini tuh sekian. Nah, yang dijadikan standar adalah si karbon 12. Nah, apa penyebab si karbon 12 ini yang dijadikan patokan gitu ya untuk menentukan massa atom unsur-unsur yang lain. Nah, ini dikarenakan jika kita lihat karbon kan dia memiliki nomor atom 6, kemudian nomor neutronnya itu adalah 6 juga. Nah, dia menghasilkan 12 gitu. Tapi selain itu apalagi? Nah, ini sebenarnya dilihat dari kestabilannya. Karbon dia memiliki kestabilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Nah, kestabilan ini dipengaruhi oleh apa? Waktu paruh gitu ya. Jadi waktu paruh yang lebih panjang dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Karena kalau makin ke sini ilmuwan banyak menemukan unsur-unsur yang baru, tapi jika dilihat waktu paruhnya itu paling cuma berapa detik gitu ya, bahkan nggak nyampe detik, setengah detik gitu. Akan lebih kecil lagi dari itu. Nah, itu tidak bisa dijadikan patokan. Nah, si karbon dia paling cocok. Nah, bahkan kan arkeolog juga memakai si karbon ini sebagai patokan untuk mengukur ya, untuk menentukan usia suatu benda-benda purba gitu. Nah, selain itu, ini kelimpahannya tuh jauh
lebih besar gitu ya di alam dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Seperti kita ketahui bahwa apapun makhluk hidup itu pasti akan ada unsur karbon di dalamnya. Ketika dibakar, kan endingnya hasilnya adalah arang. Arang adalah karbon. Jadi sangat-sangat banyak, sangat-sangat melimpah. Ini kelimpahannya ini hampir 98,90%. Nah, ini ada satu lagi, yaitu ada C13. Pekan sebelumnya kita sudah singgung bahwa setiap unsur hampir memiliki isotop. Isotop masih ingat kan ya? Jadi isotop adalah suatu unsur yang dia nomor atomnya sama, tapi nomor masanya yang berbeda. Karbon nomor atomnya 6, tapi dia punya kembaran lah ya. Nah, kembarannya itu satu lagi adalah nomor masanya adalah 13. Namun keberadaannya itu ya sangat-sangat sedikit. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai spektrometer massa. Nah, kenapa mesti dikenalkan dengan spektrometer massa? Nah, tadi seperti namanya gitu ya, massa. Jadi untuk menentukan massa atom. Nah, atau massa molekul ini ya. Jadi menentukan massa atom dan massa molekul. Nah, yang sebelumnya kan kayak ini karbon dijadikan patokan gitu. Karbon dijadikan patokan untuk mengetahui massa atom unsur yang lain. Nah, misalnya semua atom-atom massa atom yang ada di tabel periodik itu dibandingkan dengan si karbon 12. Nah, pada saat dulu sebelum ditemukan spektrometer massa itu menggunakan sistem perbandingan gitu ya, sebagai karbon sebagai C12 sebagai standar. Nah, seiring berjalannya waktu ditemukan spektrometer massa ini, ya ini adalah jalan keluar gitu ya untuk menentukan massa atom dan massa molekul yang lebih cepat dan lebih akurat gitu. Nah, sehingga yang di tabel periodik yang kalian lihat kan massa atomnya itu adalah massa atom rata-rata gitu ya. Massa atom rata-rata dari beberapa isotop unsur-unsur. Nah, ini untuk cara kerja spektrometer massa itu sendiri. Jadi ada sampel gas. Jadi sampel gas ini adalah ya suatu senyawa yang akan kita uji, gitu ya, atau unsur yang akan kita uji. Ini diubah menjadi gasnya, gitu ya. Nah, kemudian dari sampel gas ini akan dibombardir oleh elektron energi tinggi. Nah, jadi elektron energi tinggi yang ditembakkan ke si sampel gas ini akan memaksa ya, jadi memaksa elektron gitu yang ada di sampel gas itu untuk keluar gitu. Nah, sehingga nanti outputnya di sini akan spesi positif gitu ya. Jadi spesi ion positif. Nah, spesi ion positif kemudian nanti akan melalui piringan gitu ya, piringan ini ya, yang dimana di sini dipasang muatan yang berbeda gitu sehingga terjadi proses percepatan ion positif yang nantinya akan melalui magnet gitu ya. Jadi dari magnet ini untuk apa? Dia fungsinya untuk membelokkan. Jadi akan terjadi pembelokan. Nah, pembelokan ini yang nantinya akan terjadi path-nya itu dalam arti jalurnya itu akan membentuk kurva gitu ya. Nah, dari membentuk kurva tersebut ya nantinya akan berbeda-beda gitu ya, perjalanan si ion positif tadi itu akan berbeda-beda tergantung dari muatan dan kemudian dari massa gitu ya. Jadi perbandingan dari E per M. Nah, jadi E per M itu adalah muatan per massanya. Nah, ini adalah yang di pertemuan sebelumnya itu disinggung oleh siapa? Si J.J. Thomson ya, kalau nggak salah. Nah, jadi perbandingan elektron atau perbandingan dari muatan per massanya. Nah, kan setiap unsur atau senyawa ketika melewati ini, dia akan berbeda-beda gitu, tergantung dari si massa ion atau molekulnya. Nah, sehingga nantinya ketika sampai ke detektor gitu ya, ini akan menghasilkan kurva yang ketinggiannya itu pasti akan berbeda-beda gitu ya, tergantung dari perbandingan atau rasio dari E per M-nya. Gitu. Nah, ini
Sehingga dihasilkan kurvanya itu seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari neon, gitu. Nah, neon, Ne, di alam keberlimpahannya itu yang paling banyak adalah ini ya, yang nomor masanya itu 20. Nah, ini kelimpahannya itu sekitar 90,92%. Berbeda dengan kembarannya yang lain gitu ya. Kalau tadi karbon itu cuman duplet gitu ya kembarannya tuh. Nah, kalau neon ini adalah triplet gitu di alam. Nah, walaupun ya keberadaan dari si nomor massa yang 21, kembarannya yang lain itu sangat-sangat rendah. Nah, kemudian sama yang neon 22 juga sama, sangat rendah. Nah, dari keberlimpahan ini yang akhirnya menentukan massa atom rata-rata gitu ya. Jadi massa atom rata-rata atau massa relatif gitu ya dari si neon dari berdasarkan spektrogramnya gitu ya dari spektrometer massa. Nah, ini rata-ratanya adalah ini nomor massanya dikali dengan kelimpahannya. Kelimpahannya ini tadi kan berupa persen ya, kalau ini berupa desimal. Nah, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 20,179 SMA. Nah, ini perbedaan koma ini juga dipengaruhi oleh pembulatan gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat secara standar AR gitu ya, atomik relatif dari neon ini adalah sekitar 20. Nah, bisa kita lihat di tabel periodik juga sama kurang lebih 20,183 ya. Nah, ini adalah AR dari si Na yang ada di tabel periodik. Jadi, kemunculan massa atom setiap unsur yang ada di tabel periodik, cara mengetahuinya adalah seperti ini gitu ya. Jadi dirata-ratakan antara nomor massanya kemudian dengan kelimpahannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya massa atom tadi ya, ini kan jadinya berdampak pada kita bisa menentukan atau mengetahui massa molekul. Jadi ini ada yang masih mendefinisikan berat, ada yang masih mendefinisikan massa. Tapi dalam hal ini kita sepakat yang dimaksud adalah massa atom dan massa molekul. Nah, jadi ini ya yang perlu ditekankan lagi bahwa AR ya, AR atomik relatif dari atau massa relatif dari suatu unsur. Nah, itu mengandung sejumlah atom yang sama dengan atom-atom pada 12 gram C12. Nah, untuk massa suatu unsur ya tadi ya, jadi menggunakan massa satu atom unsur per 1/12-nya dari atom C12. Sehingga ya kita lihat saat ini list atau daftar dari massa atomnya adalah ini ya, yang ada di tabel periodik. Jadi kalian tidak usah cari-cari, repot-repot mencari massa atom dari setiap unsur. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ya ini berat si molekulnya atau disebut sebagai berat rumus. Nah, jadi untuk berat rumus atau berat molekul itu adalah jumlah massa atom dalam senyawa molekul. Nah, jadi sepertinya kalian sudah pada mafhum ya, sudah pada memahami terkait ini. Jadi karena tadi setiap unsur, setiap atomnya itu kita sudah mengetahui beratnya, maka ketika ada suatu senyawa kita bisa tahu oh berapa sih massanya gitu ya. Jadi tinggal dikalikan dengan jumlah si unsur dalam suatu senyawa. Dalam hal ini H2O karena hidrogennya ada 2, kemudian ARH-nya adalah 1,0 sekian, ya kita bulatkan jadi 1, maka ya 2 kali 1 ditambah, karena oksigennya cuma 1, jadi nggak usah, tinggal 1 aja gitu ya, 1 dikali 16, jadinya 18. Begitu juga dengan NaCl. Nah, ini biasanya NaCl ini dibulatkan jadi 23 gitu ya, kemudian Cl ada yang dibulatkan jadi 36, tapi kalau cuma satu angka di belakang koma, biasanya tetap jadi 22,8 ditambah 35,5. Jadi jawabannya adalah sekian. Nah, baik. Nah, ini ada latihan. Jadi latihan ini silahkan kalian kerjakan di sebagai setelah resume gitu ya. Jadi kalian meresume materi, kemudian nanti ada bagian lembar lain yang isinya adalah jawaban dari soal-soal latihan. Nah, silahkan dijawab 5 ini gitu ya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian komposisi persen. Jadi komposisi persen ini membahas mengenai jumlah
persentase setiap unsur dalam senyawa. Jadi misalnya kayak H2O, berapa sih persentase hidrogen di dalam senyawa air gitu ya. Nah, ini penting juga untuk nantinya mengetahui persen hasil. Nah, persen hasil nanti kita akan bahas di bagian akhir. Baik, untuk yang pertama, persentase unsur dulu dalam suatu senyawa. Nah, ini perbandingan antara AR dan MR-nya sebenarnya. Kemudian dikalikan dengan jumlah atom dan kali 100%. Nah, misalnya kita ingin mengetahui persen nitrogen gitu ya dalam NH3. Jadi tinggal persen nitrogen sama dengan AR dari nitrogen kan 14 gitu ya, dibulatkan. Dikali dengan jumlah atom nitrogen di NH3 cuma ada 1, jadi per 17. Kali 100% hasilnya adalah 82,35%. Nah, kalau untuk mengetahui berapa persentase hidrogen di dalam NH3, ya sudah tinggal persen hidrogennya berapa, berarti tinggal AR hidrogen kan 1 ya, dibulatkan. Kemudian dengan dikali dengan jumlah atom hidrogen, ada 3, berarti kali 3 per MR rumusnya adalah 17 dikali 100%. Nah, ini berapa perkiraan? Kalau dihitung-hitung berarti 3 per 17. Nah, ini sekitar 17,65%. Ya. Nah, oke. Kemudian ini apakah akurat? Karena kan harus 100% gitu ya dalam ini dalam unsurnya. Berarti dijumlahkan saja. Berarti berapa? 17,65 ditambah dengan 82,35. Nah, ini hasilnya adalah 100%. Ya, karena kan terdiri dari 2 unsur tersebut. Nah, kalau ada yang kurang atau beda gitu, signifikan bedanya berarti salah perhitungan gitu ya. Oke, selanjutnya persentase ini sebenarnya gunanya untuk apa? Jadi salah satu aplikasinya ketika melakukan proses pemupukan, gitu ya. Nah, pemupukan kan kalau yang kita tahu di pertanian itu sangat dibutuhkan unsur-unsur yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, magnesium. Makanya ada pupuk Za, ada pupuk amonia, ada pupuk apalagi gitu ya, banyak gitu. Nah, ini harus diketahui gitu ya, persentase dari masing-masing unsur ya yang dibutuhkan untuk tanah. Nah, jadi ini dilakukan dengan untuk nitrogen gitu ya, biasanya ini dilakukan dengan memberikan garam-garam nitrat ya yang berasal dari senyawa-senyawa ini. Nah, ini bagaimana cara memilih kira-kira mana ya yang cocok jumlah nitrogennya yang sesuai. Nah, ini yang biasa digunakan kan senyawanya ini. Jadi ada sekitar 6 senyawa. Nah, berarti dipilihnya itu yang mana? Pilihlah yang persentase nitrogennya paling besar. Nah, oke, yang pertama NH3. NH3 kan tadi sudah ya. NH3 tadi sudah, kita sudah tahu masanya yang ini ya, 82,35%. Jadi kita tidak usah menghitung lagi. Jadi persen N sama dengan 82,35%. Nah, lalu yang selanjutnya berarti persen nitrogen, kalau ini dalam NH3 ya. Nah, kemudian kalau persen nitrogen dalam NH4NO3. Nah, berarti kita harus menghitung berapa jumlah nitrogen dalam NH4NO3 amonium nitrat. Ini ada 1, kemudian ada 2. Berarti AR nitrogen tadi ya 14 dikali 2 per, nah total dari MR-nya kita hitung-hitung. Ini sekitar 48 tambah 28 tambah 4 berarti ini 80 ya. Jadi 28 dari 80 sekitar 35. Nah, berarti persentase dari nitrogen yang ada di amonium nitrat itu 35%. Nah, selanjutnya berarti persentase nitrogen dalam amonium sulfat. Berarti sama kayak tadi ya perhitungannya. Berapa nitrogen di dalam amonium sulfat? Ini kan ada 2, nah, N-nya ada 2, ini kan 2-nya itu milik NH4. Berarti 2 dikali AR-nya adalah 14 per
MR totalnya SO4 berarti kan dia 96. 96 tambah 8 tambah 28. Berarti sekitar 132. Nah, dikali dengan 100%. Nah, ini juga sama, kali 100%. Nah, berarti jika di total, ini hasilnya adalah, nah, hasilnya adalah sekitar 21,21%. Oke, nah kemudian ya kita cari dulu gitu ya semuanya sehingga nanti kalian bisa membandingkan. Kemudian nitrogen dalam amonium fosfat. Nah ini kita jumlahkan karena sama-sama 2 dikali AR-nya 14 per MR totalnya ada berapa? HPO4, HPO31. Berarti sekitar 131 kali 100%. Ya, jadi hasilnya adalah sekitar 21,37%. Nah, itu ya. Kemudian satu lagi NH2CO. Nitrogen, persen nitrogen dalam ini gitu ya. Jadi di sini nitrogen jumlahnya ada 2 dikalikan dengan AR-nya 14 per total MR-nya 12 tambah 16 tambah 4 tambah 14. Berarti 60 ya. Kali 100%. Nah, berarti ini sekitar 46,67%. Nah, jadi jika kita bandingkan ya hasilnya yang NH3 nitrogennya sekian, ini sekian, yang ini segini, segini, segini. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sumber pupuk dari nitrogen ya, ini sumbernya adalah dari amonia karena dia presentasinya yang lebih besar. Nah, itu kalau memang butuhnya sumber nitrogennya banyak gitu ya. Oke, nah kemudian ini ada latihan yang kedua, silahkan kalian kerjakan, nanti dikumpulkan bersama dengan resume. Lanjut, kita masuk ke konsep mol. Nah, konsep mol ini kan dia sebenarnya massa unit atomic mass unit atau SMU tadi itu skalanya adalah relatif. Tapi karena dia menghitung massa yang sangat-sangat kecil, nah secara real nyata kan kita tidak bisa gitu ya menghitung yang kecil-kecil itu, sehingga kita harus menggunakan besaran yang elementer, besaran perantara gitu ya untuk menentukan bahwa jumlah atomnya itu adalah sekian gitu. Nah, jadi elementer yang digunakan atau yang ditetapkan itu adalah bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro yang lambangnya tuh sekarang kan L gitu ya. Kalau dulunya kan lambangnya N. Nah, ini sebagai standar gitu. Jadi kalau dikali dengan bilangan Avogadro, oh berarti sekian gitu jumlah atomnya gitu. Dari satu molekul per molekul gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan kalau mol gitu ya, kalau molnya kan jumlah suatu sistem yang mengandung sejumlah besaran elementer. Jadi sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram tepat isotop karbon 12. Jadi kalau misalkan kita bingung gitunya, kalau 1 mol itu berapa sih jumlah atomnya? Nah, itu kan sebenarnya tinggal dihitung-hitung aja gitu ya, tinggal dikaliin dengan bilangan ini.
Nah, sebagai gambaran mol ini gitu ya, kalau tadi massa atomnya itu misalkan tadi berapa gitu ya. Nah, kalau molnya itu segimana sebagai standarnya. Nah, ini ada beberapa unsur-unsur gitu ya atau senyawa. Ini kebanyakan adalah unsur. Dan misalkan ini karbon gitu ya. Nah, ini charcoal. Satu molnya tuh segimana sih? Nggak kebayang kan kalau misalkan apa namanya teh jumlah atomnya segimana gitu. Nah, satu molnya itu segini gitu. Berarti tinggal dikalikan dengan ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jumlah atomnya sebanyak ini gitu. Nah, biar kebayang gitu ya. Kemudian ini ada sulfur atau belerang gitu ya. Nah, belerang ini ya kalau 1 mol ya sekitar segini gitu ya ukurannya. Kemudian ini adalah silver atau air raksa. Jadi sebanyak ini. Kemudian ini tembaga. Nah, kalau 1 mol segimana? Segini. Nah, ini juga sama paku. Jadi keterbayang oleh kita, oh 1 mol teh segimana sebenarnya. Jadinya kan besar gitu ya, tadi makro bisa terlihat. Kalau dalam mikro kan nggak kebayang gitu segimana. Gitu. Nah ini ibaratnya mol itu kan kayak 1 lusin gitu ya. 1 lusin berarti terdiri dari berapa? 12 pieces gitu kan. 12 buah gitu. Nah kalau 1 mol itu berapa buah atom? Ya ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu ya. Nah, karena kalau secara besaran nyata kita ingin menghitung gramnya itu berapa, maka ada hubungan yang menghantarkan antara gram kemudian dengan jumlah partikel. Nah, ini adalah rumus standar yang biasa sudah kita pahami gitu ya, mol sama dengan gram per mR-nya atau gram per AR-nya. Kalau ini untuk unsur ya, kalau ini adalah untuk senyawa atau molekul. Nah, jadi kaitannya seperti apa? Selalu gitu ya, apa-apa kalau dalam kimia mah diubah dulu ke mol gitu ya. Mol itu sebagai jembatan atau bahasa universal dari kimia itu adalah mol. Nah, jadi mol ini kita bisa convert ke massa, kemudian bisa convert ke jumlah atom gitu ya. Nah, seperti contoh di sini kita ingin tahu berapa sih jumlah atau massa dari zinc dalam 2 mol gitu ya. Nah, berarti ya kita pahami dulu berapa sih massa atomnya. Nah, ini kan tinggal di convert gitu kan ya. Berarti massanya tinggal 2 mol dikali dengan AR. Karena kan unsur ARZN itu berarti sekitar 65,37 gram per mol. Nah, ini kan harus ada yang dicoret. Jangan lupa ketika menghitung, satuannya tetap di bawah-bawah gitu ya, jadi jangan dilepaskan. Nah, ini berarti kan 65,37 dikali dengan 2. Berarti ini sekitar ada 130,74 gram. Nah, berapa jumlah atomnya? Sudah, berarti kan tinggal dikalikan gitu ya. Jumlah atom berarti berapa? Dari Zn tadi ya, 2 mol dikali dengan ya kita persingkat saja atau ya bolehlah dituliskan 0,602 ya sepertinya biasanya ada yang umumnya 6,022 kali 10 pangkat 23. Sudah, berarti kan tinggal 2 kali lipatnya kan ya. Nah, jadi ini sekitar 12,044 10 pangkat 23 atom atau partikel. Nah, itu ya. Nah, ini kemudian ada latihan lagi, silahkan nanti dikerjakan bersama dengan resumenya. Nah, selanjutnya kita menentukan terkait rumus empiris. Sebelumnya kita pernah singgung rumus empiris adalah rumus paling sederhana dari suatu atau rumus sederhana itu dalam arti komposisi sederhana dari suatu unsur. Nah, jadi dari suatu unsur ini ketika misalnya ada suatu sampel kemudian kita tidak tahu gitu ya, ini tuh berapa sih rumus molekulnya itu apa aja gitu ya. Atau misalkan ada suatu sampel yang akan kita tentukan. Nah, ini sudah tahu misalkan oh komposisi unsur A, B, C-nya sudah tahu ini ada A, B, C, tapi kita tidak tahu berapa besaran atau perbandingan masing-masing.
Nah, ini kita menggunakan eksperimen rumus empiris. Ya. Nah, jadi untuk rumus empiris sendiri, misalnya yang pertama ini langkah-langkahnya dari massa, persentase massanya. Jadi persentase massa ini dikonversi ke gram dan dibagi dengan molar mass. Molar mass itu adalah MR-nya. Nah, sehingga dari sana pasti akan dicari molnya dari setiap unsur. Ya, jadi tadi ya, mol adalah bahasa universal. Nah, kemudian dibagi dengan angka terkecil dari si mol itu, sehingga nanti dapat rasio perbandingan molnya dari satu unsur ke unsur yang lain. Nah, kemudian ketika sudah dapat perbandingannya, ini diubah menjadi angka bulat gitu ya, sehingga nanti dihasilkan rumus empiris. Nah, seperti apa? Nah, jadi ini ya, untuk rumus empiris ke rumus molekul, nah nanti dari massa rumus empiris nanti dikalikan dengan N. N itu adalah bilangan pengaliknya, sehingga nanti dapat MR. Nah, misalnya gitu ya, misalnya ini ada suatu sampel yang misalnya kita tidak tahu ini apa. Jadi, anggaplah ini adalah sampel karbon CX, HY, O, Z gitu. Nah, kenapa bisa CX, HY, O, Z? Karena kan di sini ada H, kemudian ada C. Nah, diketahui mula-mula sampelnya ini sebanyak 11,5 gram. Kemudian dipanaskan, kalau dipanaskan berarti kan ada perlibatan oksigen, sehingga bisa terurai menjadi air dan karbon dioksida masing-masing 13,5 gram dan karbon dioksidanya 22 gram. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, kalau secara langsung kan sampel CXHY-nya tuh berapa gitu ya. Kalau misalkan langsung kan nggak bisa ya. Mesti harus dikonversi terlebih dahulu karena ini 13,5 itu adalah massa si H dan O gitu ya. Ini juga sama C dan O. Sehingga untuk masing-masing menentukan angka X, Y, dan Z-nya itu perlu dikalkulasi terlebih dahulu. Nah, stepnya kayak yang tadi, jadi persentasenya dulu diubah dari massa, berarti kan ini sudah jadi massa. Massa dikonversi ke mol. Sehingga nanti akan tahu berapa rumus empirisnya. Oke, jadi misalnya tadi si sampel CX, HY, OZ gitu ya, ditambah dengan oksigen karena dibakar gitu ya. Kalau dibakar, dioksidasi pasti oleh oksigen. Kemudian menghasilkan H2O ditambah dengan CO2. Nah, tadi mula-mula massa dari sampel organik ini 11,5 gram. Massa yang ini kita tidak tahu. Kemudian H2O-nya tadi teh 13,5 gram, kemudian CO2-nya 22,0 gram. Nah, tadi sesuai dengan step-stepnya, ubah dulu si massa ini menjadi mol, gitu ya. Nah, oke, yang pertama berarti si H2O dulu gitu ya. Jadi kita ingin tahu massa hidrogennya dulu dari H2O yang ada di dalam H2O. Berarti perbandingan perbandingan molnya gitu ya dari massanya. Nah, jadi pertama berarti yang diketahui kan tadi massa dari H2O adalah 13. Kalau kita tuliskan dulu. Massa H2O dibagi dengan apa? MR dari H2O. MR H2O. Karena yang kita tahu adalah massa hidrogen, maka dikali dengan AR hidrogen. Nah, ini berapa berarti massanya? 13,5 gram dibagi dengan MrH2O. MrH2O tadi udah disinggung. Oke. Nah, jadi tadi berapa? 18 ya. Gram per mol dikali dengan AR-nya. 1 kan ya. 1 gram per mol. Nah, ini kan coret-coret satuannya. Nah, 13,5 bagi 18.
Ini 0,75 gram. Lanjut, kita cari yang kedua, yaitu massa karbon. Jadi sama ya stepnya, jadi massa CO2 dibagi dengan mR CO2 dikali dengan ARC ya. Oke, kemudian massanya adalah 22 dibagi dengan mR CO2. Oh, 2-nya 16 kali 2 berarti 32 tambah 12 jadi 44 dikali dengan ARC kan 12. Oke, jangan lupa ini ya satuan-satuannya. Jadi biar terlihat jelas. Oke, ini coret-coret gitu ya. Kemudian ini 22 kan ini 1, 2. Setengahnya dari 12 berarti 6 gram. Oke, kita sudah temukan massa dari hidrogen dan massa C-nya masing-masing 0,75 dan 6. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sih massa dari si siapa? O satu lagi gitu kan tadi ini ya. X, Y, Z. Nah, ini O-nya. Oke, berarti massa oksigen itu adalah massa sampel dikurangi massa hidrogen ditambah dengan massa si C. Itu masing-masing. Berarti kan berapa? 11,5 gram dikurangi ini 0,75 ditambah 6. Nah, jadi hasilnya adalah 4 ya. Oke, masanya masing-masing sudah diketahui. Baik, selanjutnya kita masuk ke perbandingannya. Berarti karbon, hidrogen, kemudian oksigen. Oke, yang pertama tadi masanya. Ini C-nya adalah 6, kemudian hidrogennya 0,75 gram. Ini berapa? 4 gram. Nah, ingat harus dikonversi ke mol biar nanti bisa tahu rumus empirisnya. Nah, berarti tinggal gimana? Bagi dengan AR. Berarti 6 bagi 12, hidrogen 1. Ini adalah 16. Nah, sehingga ini kan satuannya gram per mol ya. Kemudian satuan dari airnya adalah gram per mol. Ini juga sama, gram per mol. Akan coret-coret ya. Ini juga sama, coret-coret. Nah, 6 per 12 berarti berapa? Setengahnya ya. 0,5 mol. Kemudian 0,75 tetap. Lalu 4 per 16-nya berarti seperempatnya ya. 0,25. Sorry. Nah, 0,25 ya, mol. Nah, karena ini pecahan gitu ya, desimal kita ubah menjadi bilangan bulat. Berarti dibagi dengan yang paling kecil gitu ya. Nah, siapa yang paling kecil di sini teh? 0,5, 0,75 atau 0,25? Ya, paling kecil adalah 0,25. Nah, ini berarti jadinya 1. Kemudian mohon maaf. Ini sepertinya ada yang salah hitung ya tadi teh. 13,5 dibagi dengan 18. Nah, dikali dengan 2. Kenapa dikali dengan 2? Mohon maaf. Nah, ini ya. Jadi ini H2 gitu ya. Jadi ada 2. Ini harusnya dikali 2. Jadi gimana nih tulisnya? Oke, di sini. Dikali dengan 2 ya. Nah, ini berarti kali dengan 2. Kita hapus aja.
Nah, ini jadi 1,5 gram ya. Oke. Ini juga sama, tapi ini benar ya. Kemudian ini juga. Ini hasilnya 1,5 mol. Kalau ini jadi 1, yang ini jadi 6, ini jadi 2. Jadi perbandingannya C2H6O1. Nah, maka dari sini ini diperoleh perbandingan C2H6 dan O1. Karena 1 jadi tidak usah dituliskan. Nah, ini adalah rumus empiris. Nah, untuk tahu rumus molekulnya berarti gimana? Ya, karena kan dari soalnya tidak diketahui ya, berapa sih MR yang diperoleh, jadi kita tidak bisa mengalihkan. Nah, tapi sejauh ini untuk rumus empiris adalah seperti ini. Lanjut, ini ada latihan, silahkan kalian kerjakan bersamaan dengan resume ya. Lalu selanjutnya adalah reaksi kimia. Reaksi kimia dan penyetaraan reaksi kimia. Nah, jadi untuk reaksi kimia sendiri kan kita ingin tahu gitu ya, apa sih yang terjadi dengan atom atau molekul gitu ya dalam suatu senyawa. Karena kan reaksi kimia pasti akan menghasilkan zat baru. Nah, ini perlu kita representasikan berupa persamaan kimia. Nah, persamaan kimia juga harus memenuhi hukum kekalahan massa, sehingga jumlah atom-atom suatu unsur sebelah kiri anak panah harus sama dengan sebelah kanan anak panah. Jadi nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ada senyawa baru, tapi ada unsur yang baru, tapi yang sebelumnya itu tidak ada, gitu ya. Jadi harus sama. Oke, misalnya kita lihat di sini ada NaOH dan H3PO4. Nah, untuk yang pertama, ini katanya belum setara. Nah, penyetaraan reaksi agar apa? Tadi kekalahan massa gitu ya, jadi harus sama. Ya kan Na-nya ada 1 di sini ada 3. Nah, ini kan belum setara, maka harus disetarakan terlebih dahulu gitu ya. Oke, untuk penyetaraan reaksi kimia sebenarnya kan ada 2 metode, jadi ada metode langsung, ada metode ABCD. Nah, metode langsung ya kalian tinggal ini aja ya utak-atik koefisien, itu yang di depan sini gitu ya, koefisiennya. Ini kan di depan sini tuh ada koefisien. Karena 1 jadi tidak dituliskan. Nah, ini tinggal kalian utak-atik. Misalkan di sini Na-nya ada 1, di sini ada 3, maka biar setara di sini jadi 3 gitu kan. Nah, kemudian apalagi? Misalnya di sini hidrogennya ada 3, di sini hidrogennya cuma ada 2. Oh, di sini ruas kiri ada lagi, ini ada 4. 4 ini ada 2. Karena sorry, di sini ada hidrogennya 1, ini ada 3. 3 sama 1 jadi 3, sama 3 jadi 6 totalnya. Di sini cuma ada 2, jadi biar jadi 6 gimana? Tinggal kali 3. Ya sudah, langsung setara. Tapi ada satu lagi metode, kalau ini kan cuma 2 gitu ya, jadi masih mudah gitu. Kalau misalkan sudah ada 3, kemudian hasil produk reaksinya itu lebih dari 3 gitu ya, ada yang 4 mungkin terkadang gitu. Nah, itu biasanya menggunakan metode ABCD. Nah, bagaimana penggunaan dari metode ABCDT? Oke. Nah, ini kita uji coba. Jadi ada NaOH ditambah H3PO4. Nah, ini menghasilkan Na3PO4 ditambah dengan H2O. Nah, metode ABCD adalah apa? Jadi si koefisiennya ini diganti dengan A, koefisien B, koefisien C, dan koefisien D. Ya.
Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita buat persamaan terlebih dahulu. Oke, untuk setiap unsurnya gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kita misalkan bikin untuk unsur Na. Nah, ini gimana persamaannya? Nah, ini jadi anggap ini Na-nya kan ada satu, satu dikali A, berarti kan A. Ada lagi nggak di sini yang Na? Nggak ada. Oke, berarti sama dengan. Kenapa sama dengan? Ini di tanda panahnya itu dijadikan sama dengan. Nah, kemudian di sini ada 3, berarti 3 kali C, berarti 3C. Kayak gitu ya. Nah, kemudian unsur selanjutnya adalah oksigen. Nah, unsur oksigen ada 1 A, berarti A. Kemudian ada lagi tidak oksigen di sini? Oh, ada di sini, berarti 4 kali B. Berarti ditambah 4B sama dengan, ini oksigennya ada 4 kali C ditambah, ini kan 1, berarti ditambah D, gitu ya. Kemudian yang hidrogen. Nah, hidrogen di sini ada 1, berarti A ditambah 3 kali B, berarti 3B sama dengan ini 2D. Kemudian satu lagi unsurnya, yaitu sisa fosfor. Nah, fosfor di sini cuma ada 1, berarti tinggal kali B. Nah, cuma ada 1 juga sama, berarti tinggal kali C. Oke, ini sebenarnya sama kayak menyelesaikan persamaan matematis ya, dengan sederhana gitu. Jadi pemisalan. Misal, misal A itu sama dengan 1, maka kalau disubstitusi ke persamaan 1 yang ini berarti 1 sama dengan 3C, maka C-nya adalah 1/3 gitu. Kemudian substitusi ke persamaan yang lain yang lebih sederhana, misalkan B gitu ya. B sama dengan C, karena C-nya adalah 1/3, maka ya udah B-nya adalah 1/3. Kemudian A-nya udah ada, B-nya udah ada, C-nya udah ada, tinggal D, berarti yang ini misalnya gitu ya. A ditambah 3B sama dengan 2D. A-nya berapa? Tadi tes 1 ditambah 3 kali 1/3 sama dengan 2D. Oke, ini kan tinggal habis. Berarti 1 tambah 1 jadi 2. Nah, berarti D-nya sama dengan berapa? 1. Gitu. Ya. Nah, ini A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada, D-nya sudah ada. Sudah tinggal substitusi. Jadi diganti semua gitu ya. A-nya kan 1, di sini 1, B-nya 1/3, kemudian C-nya adalah 1/3, D-nya adalah 1. Nah, biar tidak ada pecahan seperti ini, maka tinggal diapain? Tinggal dikali 3 semua koefisiennya. Akhirnya deh, ini jadi 3, ini 1, ini 1, ini 3. Gitu ya. Oke, nah ini digunakan untuk ketika kalian pakai cara manual itu susah gitu ya, nggak setara-setara. Nah, berarti alternatifnya menggunakan metode ABCD. Baik, lanjut. Ini ada latihan, silahkan kalian kerjakan. Kemudian kita memasuki bab stoichiometry. Nah, untuk stoichiometry ini ya biasa itu ya sebagai pengantar, ini ada stoichion, partikel, metron, berarti pengukuran. Jadi pengukuran partikel. Nah, jadi untuk stoichiometry adalah bentuk pengukuran atau perhitungan kuantitatif. Nah, kuantitatifnya itu termasuk massa, volume, jumlah partikel, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang hubungannya itu dengan partikel-partikel atom atau molekul penyusun zat. Nah, oke, yang pertama, jadi stoichiometry yang pertama itu kan ada yang langsung gitu ya, jadi langsung dibandingkan dengan berdasarkan koefisien ya, seperti yang ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah habis bersisa. Oke, untuk yang pertama ini adalah stoichiometry yang perbandingan. Nah, misalnya contohnya dari persamaan yang tadi itu ya. Kalau misalkan ada NaOH diketahui 1 mol. Nah, berapa mol H3PO4 yang diperlukan? Nah, jadi kalau kita menggunakan perbandingan, maka perbandingannya itu adalah yang ditanyakan per yang diketahui kali yang diketahui, gitu ya. Jadi mol yang ditanyakan, mol siapa ini teh?
mol H3PO4. Nah, berarti perbandingan koefisiennya antara siapa? Yang ditanyakan dulu, itu siapa? H3PO4 kan ya? Berarti koefisien dari H3PO4 dibagi dengan koefisien dari siapa? Yang diketahui, yaitu siapa? NaOH dikali dengan yang mol yang diketahui, yaitu mol dari NaOH. Nah, berarti mol H3PO4, koefisien H3PO4 ini kan berapa di sini? Kan 1 ya. 1/3 dikali dengan molnya 1 mol. Nah, maka mol H3PO4 adalah 1/3 mol. Nah, kemudian berapa untuk yang Na3PO4 dan 3H2O? Sama ya prinsipnya. Mol Na3PO4 berarti sama dengan koefisiennya adalah 1 per ya berapa itu? 3 gitu kan ya, kali perbandingan yang sudah diketahui, mol NaOH. Nah, ini kan berarti 1/3 mol. Lalu H2O sama juga gitu ya prinsipnya. Nah, ini karena 3 berarti 3 per koefisiennya dari NaOH 3 kali 1. Maka jawabannya adalah 1 mol H2O yang diperoleh, yang dihasilkan. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini ada latihan, silahkan kalian kerjakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang habis bersisa. Habis bersisa ini artinya ada yang habis, kemudian ada yang bersisa. Yang habis berarti disebut sebagai reaktan pembatas gitu ya. Kalau yang bersisa berarti ya nanti ada sisanya gitu ya. Nah, untuk yang stoichiometry habis bersisa ini ibaratnya kayak misalkan kalian mau masuk kelas gitu ya, mau masuk kelas fisika gitu. Nah, di jurusan fisika setiap kelas itu hanya menerima 50 orang. Nah, pendaftarnya itu misalnya ada 100 gitu. Nah, yang dijadikan pembatas itu jumlah kursi yang disediakan oleh jurusan fisika atau pendaftarnya gitu. Pastikan yang dijadikan patokan adalah jumlah kursi yang tersedia yaitu 50. Maka ada yang bersisa yaitu 50 orang. Nah, seperti itu ya. Jadi yang jadi reaktan pembatas adalah jumlah kursi gitu. Nah, ini pun sama di apa? Di kimia gitu ya. Jadi misalkan kalian kerja di industri. Ini karena sangat penting gitu ya. Ada sisa sedikit itu kan jadinya cost. Nanti jatuhnya ke ekonomi. Kalau misalkan kalian di awal-awal sudah menghitung berapa sih ongkos atau berapa sih harus yang diproduksi gitu ya. Nah, kalian bisa kalkulasi sehingga apa? Nah, itu nanti jatuhnya jadi lebih irit atau gimana gitu ya. Nah, itu kalau untuk di industri. Oke, misalkan contohnya di sini ada N2 sama 3H2 menghasilkan NH3. Jadi step-step yang pertama harus kalian lakukan, langkah pertama itu adalah pastikan gitu ya, sudah ini persamaan reaksinya setara. Gitu ya. Jadi langkah-langkah untuk stoichiometry gitu ya, yang tadi juga sama gitu ya, yang jenis pertama, itu juga harus pastikan bahwa ya ini persamaan reaksinya itu sudah setara. Nah, kalau di sini kan kasusnya sudah ya, sudah setara. Jadi langkah selanjutnya berarti konversi yang diketahui gitu ya, konversi reaktannya ke mol. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ke mol nanti ada tinggal apa? Bandingkan gitu ya. Perbandingan untuk memperoleh produknya gitu ya. Perbandingan reaktan, perbandingan mol ya. Sorry, perbandingan mol, reaktan, dan produk. Jadi caranya kayak tadi. Yang keempat baru nanti dikonversi ke
kuantitatif yang mana gitu ya, entah massa, entah volume, atau apa yang dibutuhkan gitu. Nah, itu untuk stoichiometry yang biasa. Nah, kalau stoichiometry yang habis bersisa, yang ada reaktan pembatasnya, nah ini setelah ini di antara ini gitu ya, setelah dikonversi ke mol, ya nanti ada penentuan reaktan pembatas gitu ya. Ya, jadi biar tahu mana yang nantinya dijadikan patokan atau standarnya gitu ya. Oke, misalkan untuk yang pertama. Oke, untuk yang pertama ini adalah ada N2 dan 3H2. Di sini molnya N2 1 gitu ya. Ini mol H2-nya adalah 5. Nah, siapa kira-kira yang jadi reaktan pembatas? Bagaimana caranya untuk menentukan reaktan pembatas? Oke, kita ini dulu uraikan dulu. Jadi untuk yang N2, nah ini berapa sih kira-kira kalau direaksikan? Nah, caranya adalah dengan perbandingan mol dan koefisien. Jadi mol N2 itu kan 1 mol. Jadi 1 mol per koefisiennya. Berapa koefisien di sini? Tadi ya yang sudah setara 1. Berarti ini adalah 1 mol. Kemudian untuk yang H2, ini ada 5 mol. 5 mol per berapa nih koefisiennya? 3. Berarti 5 bagi 3 sekitar 1,67 mol. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, mana yang paling minimum ya. Nah, mungkin yang berlebih yang dijadikan standar, pasti yang minimum. Jadi yang jadi reaktan pembatas adalah nitrogen. Oke, nah setelah ditentukan reaktan pembatasnya, baru deh lanjut ke step yang ketiga. Nah, ini kan ini adalah jumlah maksimum produk yang dibentuk. Dan siapa jadi fraksi pembatasnya? Fraksi pembatas berarti N2. Berapa jumlah produk yang dibentuk? Ya udah, tinggal ini tinggal pakai yang habis bersisa ya. Dipakai diagramnya biar terlihat. Nah, ini 2NH3 gas. Oke, yang sebagai cara ini jadi ada mula-mula gitu ya. N2-nya awalnya adalah 1 mol, kemudian H2-nya adalah 5 mol, kemudian ketika bereaksi, nah N2-nya karena dijadikan reaksi pembatas, berarti kan sama-sama 1 mol. Kemudian 3H2-nya berarti gimana? Perbandingan gitu ya. Tadi koefisien, pakai perbandingan koefisien. Berarti mol yang ditanyakan per yang diketahui kali yang diketahui. Jadi di sini berarti ada berapa? 3/1 kali berapa ini teh? 1 mol. Oke, kemudian di sini ya sama selanjutnya ya. N2NH3 juga sama. Jadi yang ditanyakan per yang diketahui berarti 2/1 kali 1. Nah, ini sisa. Nah, sisanya berarti ini habis 5 di 3/1 kali 1 berarti 3, 5 kurangi 3 berarti 2 mol. Nah, ini berarti 2 mol. Nah, kalau ditanyakannya hanya mol, ya berarti sudah sampai sini gitu ya. Tapi kalau ditanyakannya ke yang lain, berarti ada proses konversi kuantitatif. Oke ya. Next, selanjutnya adalah perolehan kembali secara teoretik dan presentasinya. Jadi, ya misalkan tadi ya di awal ada persen komposisi, ini kaitannya dengan yield gitu ya, perolehan kembali. Jadi perolehan kembali itu secara eksperimen gitu ya, hasil eksperimen dibagi perolehan secara teoritis kali 100%. Perolehan secara teoritis itu yang mana? Yang stoichiometrik. Jadi kayak tadi. Jadi perolehan secara teoritisnya itu 2 mol misalnya. 2 mol dikali misalkan mau ke massa, berarti tinggal dikali 17 gitu ya, misalkan gram per mol. Berarti ini hasilnya 34 gram. Nah, ini secara teoritis reaksi ini menghasilkan 34 gram. Secara kenyataan ya di lapangan ketika dilakukan fabrikasi,
biasanya hasil eksperimen itu atau hasil sebenarnya pasti akan berkurang gitu ya, lebih sedikit. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa suhu, bisa tekanan, kemudian bisa jadi karena pengukurannya kurang tepat, gitu-gitu. Itu juga mempengaruhi ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah contoh gitu ya, dari mereaksikan fosfor, direaksikan dengan klorida menghasilkan PCl3. Nah, oke, ini awal mula ada 12 gram, kemudian 12 gram fosfor, ini dicampur dengan 35 gram Cl2. Nah, aktualnya secara eksperimen diperoleh 42,4 gram. Nah, kita ditanya berapa sih persentase perolehan kembali produk. Nah, mau tidak mau berarti kita harus menyusur ke secara perhitungan teoretis stoichiometry. Oke, langkah pertama adalah pastikan ini sudah setara atau belum, gitu ya. Nah, jika dilihat dari sini ini Cl2, ini Cl3, nah kan belum setara ya. Nah, ini berarti biar jadi sama, gimana? Gitu ya. Ini 2 dan ini 3. Berarti biar sama, coba ini jadiin 6 gitu ya. Ini kali 3, ini kali 2. Ini P-nya jadi 2, ini berarti kali 2. Jadi 2P, 3Cl2, 2PCl3. Oke, selanjutnya berarti ini kan masanya masih berupa massa ya, berarti harus dikonversi ke mol. Oke, untuk yang pertama berarti P fosfor, berarti untuk ke molnya, mol fosfor adalah gram dibagi dengan MR dari AR ya, kalau satu unsur AR dari fosfor. Fosfor itu sekitar 30,97, kita bulatkan jadi 31 gram per mol. Habis coret-coret, berarti 12 dibagi 31. Ini 0,387, kita bulatkan 1. Maaf. Mol. Selanjutnya yang kedua, mol Cl2. Berarti masanya 35,0 gram dibagi Cl 35,5 kali 2 berarti 71 gram per mol. Habis, berarti 35 bagi 71. 0,492957. Oke, kita bulatkan saja 4930 mol. Oke, molnya masing-masing sudah diketahui. Nah, ini kita bisa input ya ke dalam. Kita bikin ini. Berarti mula-mula ini untuk P-nya adalah 0,3871. Yang Cl2 0,4930. Nah, kemudian setelah itu karena ini adalah reaktan pembatas, maka kita tentukan dulu siapa reaktan pembatasnya. Caranya gimana? Tadi ya, dibagi mol yang sudah diperoleh dibagi dengan koefisien. Oke, 0,3871 dibagi 2. Nah, ini perbandingannya 0,1935. Kalau yang ini 0,4930 dibagi 3. 0,1643. Nah, dari sini mana yang lebih kecil? Yang ini kan ya. Nah, jadi yang jadi reaktan pembatas adalah si Cl2. Oke, berarti ketika bereaksi, fosfor ini dibandingkan dengan Cl2. Pun sama produknya juga sama dibandingkan dengan Cl2. Oke, untuk yang bereaksi berarti koefisien yang ditanyakan per yang diketahui. Koefisien ditanyakan kan 2. Berarti 2 per berapa ini yang diketahui? 3 dikali molnya. 0,4930. Nah, sehingga diperoleh berapa? Setelah dikalkulasi, nah ini adalah hasilnya 0,3287 mol. Nah, kalau yang Cl2 berarti berapa? Ya udah, kan habis ya. 0,4930. Lalu yang ini sama ya.
Jadi 2/3 kali 0,4930. Hasilnya adalah 0,3287. Oke, berarti ini adalah sisa. Nah, sisanya berarti berapa nih? Ya, biar cepat 3,871 dikurangi 0,3287. Ini sekitar 0,584 mol. Lalu yang ini, nah ini udah jadi hasil ya. Ini habis ya. 3287 mol. Oke, dari molnya sudah diketahui hasilnya sekian. Nah, yang selanjutnya ditanyakan adalah kan massa ya. Berarti dikali, kalau molnya sudah ada, maka massa PCl. Massa PCl3 ini adalah tinggal mol 387 mol dikali MR dari PCl3. MR-nya berarti kan 31 ditambah 35,5 kali 3 tambah 31. 137,5 gram per mol. Habis ya. Ini adalah 45,19. Nah, kita bulatkan aja itu ya. Jadi 45,20. Ini adalah massa teoritis ya. Jadi massa teoritis. Massa teoritis. Oke, nah ditanyakan perolehan kembali. Jadi persen perolehannya berapa? Berarti kan massa eksperimen per massa teoritis kali 100%. Jadi eksperimennya 42,4 gram dibagi 45,20 gram kali 100%. Nah, sama dengan 93,81%. Oke, nah seperti itu ya. Jadi persen perolehan kembalinya atau rendemennya itu 93,81%. Nah, ini kalau untuk kita sedang sintesis di laboratorium gitu ya. Misalkan kalian di fisika material, kemudian mensintesis suatu material tertentu dan dihasilkan persen rendemennya atau persen perolehan kembalinya itu sekitar ya di atas 50% gitu ya. Apalagi ini 93%, berarti ini adalah direkomendasikan gitu ya. Jadi bagus gitu ya prosedurnya, metodenya itu bagus. Atau dalam ketika proses sintesisnya kalian bekerjanya itu benar. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui ini pekerjaannya benar atau tidak, atau metodenya efektif atau tidak untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Oke, nah kemudian yang ada latihan, silahkan kalian kerjakan, sama seperti yang sebelum-sebelumnya di buku masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.